Hai Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Kito. Hari ini kita akan melanjutkan video pembahasan tentang INKP, yaitu salah satu perusahaan produsen kertas terbesar di dunia. Akankah bisa balik lagi ke 20.000 lagi? Apakah layak disandang sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia? Nah, kita simak sama-sama di video ini tentang potensi dan resiko-resiko di INKP sendiri. Nah, tapi sebelumnya teman-teman bagi yang ingin menonton video-video saya tentang bedah emiten, silakan saya akan cantumkan di atas sini. Dan bagi yang belum nonton tentang part pertama tentang INKP, saya akan cantumkan di sini juga. Nah, bagi teman-teman pengen tahu tentang metode, cara-cara untuk membedah emiten seperti apa, saya cantumkan di sini. Ya, saya sudah buatkan videonya buat teman-teman semuanya. Oke? Nah, tapi sebelumnya jangan lupa juga bantu subscribe, ya, share video-video ini agar bisa terus berkembang dan berguna buat teman-teman, ya. Oke, jangan lupa komen juga ya di bawah INKP ini kira-kira menurut teman-teman peluang atau bukan. Oke, ya, kita mulai. Oke, kita sekarang bahas tentang potensi dan prospek INKP sendiri ke depan seperti apa sih? Apakah INKP ini benar-benar perusahaan yang terbesar, salah satu perusahaan kertas terbesar di dunia, ataukah INKP ini bisa balik ke 20.000 lagi? Kita jawab ya, kita lihat ya. Nah, potensinya sendiri kalau kita lihat ternyata harga pulp dan paper saat ini masih di bawah. Ya, jadi artinya kalau kita perhatikan grafik dari tahun 2017 sempat INKP waktu itu naik tuh karena disertai harga kertas yang naik ya. Ya, sempat hampir segini tuh naik sekali ya. Nah, sekarang cenderung turun sampai 2019 karena perang dagang, pasokan banyak daripada seperti yang kita ngomong ya, harga itu tergantung dari supply dan demand ya. Supply-nya banyak, permintaan sedikit, harga pasti turun. Nah, ini yang terjadi di tahun 2019 dan 2020 sekarang sudah cenderung sudah menyentuh bottomnya di Maret kemarin ya. Nah, ini cenderung lebih stabil sekarang tuh ya. Nah, ini mudah-mudahan justru ini peluang buat kita bahwa kalau ini harganya sudah di bawah, untuk upside ke atas lebih mudah ya kalau kita ngomongin. Jadi cenderung untuk lebih turun lagi tuh mungkin potensi masih ada turun, tapi akan lebih minim ya kalau kita lihat dengan kondisi saat ini. Itu satu peluangnya. Nah, yang kedua, kebutuhan kertas dunia ternyata semakin tahun tuh semakin meningkat. Jadi kalau kita perhatikan, dulu kita berpikir bahwa kebutuhan kertas sekarang kan udah paperless, online semua. Kan newspaper juga udah nggak ada, koran-koran, ya, semua juga udah paperless. Nah, itu seperti apa nih? Ya biasa kita nulis, buku-buku juga sudah mulai berkurang. Apalagi sekarang di daerah digitalisasi. Anak-anak juga nggak, sekolah juga kan bahkan di rumah ya, online ya. Nah, seperti apa nih mungkin pergeserannya? Nah, ini kombinasi pergeseran kertas dunia itu ternyata masih bertumbuh dari 394 juta ton menjadi 490 juta ya. Nah, ini menurut data industri ya. Jadi artinya tuh peluangnya masih besar ya untuk kita melihat bahwa kebutuhan ya menurut ini. Nah, kita lihat data menurut McKinsey. McKinsey itu sebagai lembaga survei tingkat internasional ya. Menurut data tahun 2019 tentang Global Paper and Paperboard Market, McKinsey mengadakan survei. Ternyata memang betul di newsprint, printing, writing ini turun tajam ya, dari 2010 sampai ke 2018 itu turunnya hampir minus 6,1% dan ini 1,5% minusnya. Ya, kita bisa lihat memang turun tajam, tapi ternyata ini akan dispensasi sama hal-hal lain seperti contohnya packaging, ya, container board, karton board. Kita pembelanjaan online semakin banyak, ekspedisi memakai karton board ini semakin banyak. Dan tisu menaik tajam sekali. Nah, kita bilang ternyata volumenya ini akan terdispensasi oleh packaging dan bahkan cenderung lebih besar peningkatannya dibandingkan volumenya dibandingkan dengan kebutuhan untuk newsprint sama printing writing. Ya, nah ini menarik sebenarnya ya kalau kita lihat ternyata ini porsinya untuk newsprint ini ternyata porsinya kecil kertas ini tuh. Ya, untuk printing dan writing juga cenderung volumenya nggak terlalu besar dibanding dengan kita kebutuhan untuk karton board dan bahkan container board. Ini lebih banyak nih ternyata porsinya tuh, persentasenya lebih tinggi. Ya, jadi menarik sekali dengan perkembangan kertas ke depannya sebenarnya. Nah, kita bisa lihat juga menurut McKinsey juga di paper growth potensialnya seperti apa. Ternyata di growth prospect in pulp and paper ini sangat-sangat berbeda-beda ya, variasi ya di tiap negara tuh ya. Jadi kalau kita bisa perhatikan
ini CAGR ini artinya pertumbuhannya tuh di atas 2% perkembangan setiap tahunnya ya, compounding annual growth rate. Jadi pertumbuhan tiap tahunnya tuh di atas 2% yang biru. Yang birunya tua ini biru muda ya, biru tua ini di 0 sampai 2% perkembangannya. Kalau yang di hitam ini di bawah 0%, berarti minus ya. Nah, ternyata memang semua hampir rata-rata untuk newsprint itu tiap negara, baik itu Amerika Latin sampai dengan Jepang ini memang minus. Ya. Dan berhubungan dengan yang graphic paper saja ya, kita memang semua rata-rata minus di negara-negara lain juga. Nah, tapi ternyata untuk tisu ya ini Amerika Latin, Eropa Barat, Eropa Timur sampai dengan Asia bahkan China ini cenderung di atas 2% pertumbuhannya untuk tisu sendiri ya. Di Amerika Utara sampai dengan Jepang ini 2% lah, 0 sampai 2%. Jadi artinya permintaan marketnya akan bertumbuh terus dispensasi oleh tisu. Nah, yang kedua, packaging. Nah, packaging sendiri pun juga sama. Packaging ini pun dari Amerika Latin, container board ini akan bertumbuh sangat hebat nih tiap negara nih. Ya, container board, karton board, kecuali di Jepang ya, kalau karton board ya kardus ya kalau kita ngomonginnya. Kalau ini container board, ini kita bicara tuh ternyata kebutuhan compounding annual growth rate-nya tuh didispensasi oleh ini. Bahkan cenderung di China ini signifikan naiknya ya, container board, karton board naik dan tisu pun naik ya. Di yang untuk lain-lain pun sama gitu. Ternyata ini prospeknya untuk ke depan penggunaan untuk kertas sendiri akan bertambah ya, bukannya berkurang justru malahan. Ya. Nah, kita bisa ambil dari Kompas ya, dilihat di sini bahwa ke depan kebutuhan akan tisu dunia semakin tinggi seiring dengan meningkatnya gaya hidup masyarakat. Juga akan permintaan kertas kemasan akan semakin besar karena orang akan menyukai belanja secara online katanya ya. Dan permintaan kertas ke depan terutama didorong oleh China yang menguasai 26%. Jadi China menguasai 26% konsumsi dunia. Ya, sedangkan konsumsinya China sendiri per kapita masih rendah dibanding 7 kg per kapita dibandingkan Amerika Serikat 22 kg, Eropa 17 kg dan Jepang 14 kg. Jadi ini benar-benar ke depan tuh kebutuhan kertasnya akan semakin tinggi. Ya, konsumsi kertas kemasan untuk yang kertas kemasan baru 50 kilo, sedangkan Amerika sudah 128, Jepang 91 kilo, Eropa 78. Jadi artinya kalau kita bandingkan secara kebutuhan konsumsi di China sendiri, ya termasuk salah satu mungkin yang akan mengkonsumsi ya negara dengan populasi yang termasuk paling besar ya di dunia ya. Ini akan terus menambah konsumsi kertas ke depannya ya, terutama dari online maupun tisu. Ya ini menarik sebenarnya ya. China has become the world's largest consumer of paper and board, but it has growing needs to also have a footprint in the global markets to export. Jadi artinya China itu akan berkembang jauh ya untuk kebutuhan paper dan board ya. World's largest consumer tadi yang saya sebutkan. 3, Indonesia punya keunggulan kompetitif ternyata untuk kalau kita lihat dari potensinya, ini bukan cuma hanya bicara INKP, ternyata Indonesia punya keunggulan kompetitif, yaitu pertama, Indonesia ini punya letak geografis yang sangat strategis ya, dari alamnya, dari struktur mungkin tanahnya, ini letaknya juga punya keunggulan tersendiri dengan musimnya hanya 2 musim, bukan 4 musim ya. Artinya tuh pertumbuhan untuk pohon itu lebih cepat ya. Nah, saya sebutkan nanti ya. Potensi luas izin HTI, jadi artinya tuh kita punya potensi perluasan HTI-nya itu lebih besar daripada negara-negara yang lain ya. Nah, yang ketiga, kecepatan tumbuh pohon sebagai sumber bahan baku yang terbarukan. Nah, menurut survei mengatakan di Indonesia sendiri rata-rata mungkin 6 sampai berapa tahun ya, 8 tahun ya itu tumbuh udah bisa siap untuk dijadikan ini. Sedangkan di negara lain itu bisa sampai 30-40 tahun. Jadi artinya Indonesia punya keunggulan untuk mendapatkan sumber daya terbarukan yang lebih cepat dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, ini keunggulannya sebenarnya untuk Indonesia. Kita beruntung ya di Indonesia sendiri bisa seperti itu. Nah, yang keempat, jumlah industri pulp and kertas ini belum terlalu banyak. Jadi artinya INKP ini pantas sekali disebut menjadi salah satu industri terbesar di dunia ya, bukan cuma hanya kita ngomongin di Indonesia saja ya. Nah, contohnya di Kompas ini kita sebutkan lagi ada Indonesia dan Brasil akan semakin diuntungkan karena saat ini cuma 2 negara yang dapat meningkatkan jumlah produksi. Jadi artinya Indonesia yang satu yang bisa meningkatkan jumlah produksi terus, tapi memiliki biaya produksi juga yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Nah, ini luar biasa. Jadi artinya untuk ke depan INKP punya peluang yang sangat hebat, ya, sangat baik untuk menjadi perusahaan tidak cuma hanya kita ngomongin dihargai di PBB 1, tapi bisa juga mungkin lebih daripada PBB 1, ya, karena termasuk perusahaan internasional yang perkembangan growth dan masa depannya juga sangat baik.
Indonesia sebagai produsen pulp and kertas terbesar ketiga dunia terus meningkatkan kapasitas produksi guna mengejar efisiensi. Industri kertas di Indonesia memiliki daya saing tinggi di ruang lingkup dunia. Nah, ini menurut kata-katanya di ekonomi Okezone di tahun 2016. Ya, dalam tingkat Asia, Indonesia berada di peringkat 3 di bawah China dan Jepang, sedangkan di ASEAN Indonesia berada di tingkat pertama. Jadi artinya sudah diakui oleh dunia ya, bahkan di Indonesia di ASEAN peringkat 1 loh. Ya, untuk kertas ya, produsen pulp and kertas ya. Dari data tersebut diartikan bahwa kebutuhan pulp dan kertas negara-negara ASEAN sangat bergantung pada Indonesia. Nah, ini dia. Ya, jadi ini sangat diuntungkan, apalagi INKP termasuk satu perusahaan yang terbesar. Ada lagi satu lagi yang perusahaan terbesar pula, ini masih sisterhood-nya INKP, masih saudaraan dengan INKP, yaitu Tekim. Ya, jadi sama-sama diuntungkan lah, masih Sinarbras Group juga. Ya. Nah, di balik potensi-potensi yang sudah diberikan juga, tentunya juga ada resiko-resiko yang perlu diperhatikan ya, agar jangan sampai kita juga terlalu konyol ya, ibaratnya melihat hanya potensi saja, tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain ya. Oke. Nah, satu, ketidakpastian pasar. Jelas saat ini adanya mungkin COVID, Corona, adanya juga mungkin perang dagang, ya, ribut gitu kan, antar negara gitu kan, USA, China, ya, mungkin melebar juga, nggak cuma hanya China dengan Amerika ya, tapi juga ke India ya, dengan Korea Utara dan segala macamnya. Ini mengakibatkan akhirnya ketidakpastian di pasar ya, sehingga satu yang mungkin menyebabkannya ketidakpastian sendiri itu juga, satu contoh aja, ini ada rencana pabrik kemasan di Kerawang ini diputuskan untuk ditunda dan dikaji kembali. Jadi artinya tuh tadinya expand, INKP ini pengen expand tapi ternyata ditunda ya, dikarenakan karena tidak kondusif, tidak global, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi artinya ini gara-gara hal ini ada beberapa proyek bisa jadi ditunda, diundur ya, sehingga akhirnya kan rencana ekspansinya tidak akan bertumbuh, kapasitas produksi tidak bertumbuh, ya jelas akan tidak menguntungkan ya. Oke. Nah, persaingan semakin ketat di bottom line. Jadi artinya tuh ternyata sebagai industri kertas juga China ini ternyata agresif ya. Memang ekspor pulpnya perseroan ke China katanya tuh, INKP ini memberikan ke China ya, tidak terganggu karena China membutuhkan pulp sebagai bahan baku untuk industri kertasnya. Tapi sisi lain China ini akan agresif katanya, justru balikin lagi, mereka jadikan bottom line ya, bikin dalam bentuk dalam hal apa ya, kertasnya itu diolah ke pulpnya tadi dirubah jadi dalam bentuk bottom line ya, misalkan kayak bentuk kemasan apa atau produk apa, ini akan dibalikin lagi ke Indonesia malahan ya. Jadi perseroan tidak memiliki pilihan lain selain memperkuat pasar domestik dan ekspor. Ya, makanya itu kan tadi kan persaingan bukan di pulpnya tapi justru di bottom line-nya yang semakin ketat. Ya, artinya kalau kita ngomongin bottom line jelas kan lebih untung daripada hanya ngejual pulp ya untuk INKP sendiri. Oke? Nah, yang ketiga tantangannya itu adalah kerusakan hutan ya, kampanye dari Greenpeace dan Rainforest Alliance itu jelas ada tantangan tersendiri. Artinya kan kampanye-kampanye ini bisa menjadi kampanye negatif ya untuk perusahaan ya, bukan untuk lingkungan ya. Jelas kan ini untuk kerusakan lingkungan ini kan perlu diperhatikan juga ya. Terus yang keempat, kurs yang volatil. Artinya kan kemarin sempat untung gara-gara kursnya naik, tapi bayangkan kalau kursnya rendah ya, atau bahkan cenderung menguat rupiahnya sendiri terhadap US dollar, jelas jadi rugi kan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kurs yang tidak stabil ini akan jelas berdampak pada laporan keuangan INKP sendiri yang mendapatkan penghasilan dalam bentuk mata uang asing ya. Adanya kelima, proteksi dagang ya, sekarang mulai ribut kan ada proteksi dagang. Jadi artinya tuh mungkin bisa jadi ekspor keluar, karena mungkin INKP ini sebagian besarnya ekspor, akan semakin sulit untuk bisa ngekspor keluar ya, makin berat ya. Mungkin bisa jadi juga ada dumping ya untuk harga impor dari negara lain tuh, kalau impor barang dari Indonesia itu dimahalkan ya, mungkin terjadi hal-hal seperti itu ya. Nah, ini kita akan akan menarik sekali untuk simak bagaimana mungkin perkembangan ke depan. Tapi yang saya yakin kita bisa ngambil dari semua clue potensi dan resiko ini, kita pertimbangkan harga yang cocok di kita berapa, dan menurut kita apakah kita akan investasi untuk jangka panjang atau jangka pendek. Jelas potensi-potensi resiko yang saya sebutkan di sini akan sangat volatil untuk bagi yang benar-benar investasi untuk jangka pendek saja. Ya, tapi kalau kita time frame jangka panjang, alhasil posisi sekarang kita bisa nilai ini posisi yang cukup baik ya untuk INKP. Oke, buat teman-teman, INKP peluang bagus atau bukan? Silahkan komen di bawah ya. Oke, jangan lupa tombol subscribe ini, klik ya, dan bantu share juga. Oke, see you the next video.